Tidur maghrib. Hujan besar yang mengguyur kota Bandung membuat Ardi basah kuyup. Ketika Ardi memasuki rumahnya, Ardi melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ardi segera melap rambutnya dengan handuk dan mengambil baju baru, lalu berjalan menuju kamarnya di lantai atas. Rumah ini rumah sewaan kecil bertingkat 2. Sebetulnya rumah ini awalnya ramai. Kini hanya Ardi sendiri yang menghuni, karena kedua keponakannya sudah pindah ke tempat kos dekat kampus mereka. Otomatis rumah ini kosong dan sepi. Ardi masuk ke dalam kamarnya di lantai atas. Tapi akibat perubahan suhu badannya dari dingin karena diguyur hujan tadi ke hangat, Ardi jadi merasa ngantuk. Suhu kamar yang hangat, selimutnya yang lembut, membuat suasana kamar itu nyaman dan membuat betah. Dering telepon dari Tika membuat mata Ardi kembali segar sedikit. Hampir saja Ardi terlelap. Ardi bangkit dan menekan tombol ponselnya untuk menjawab telepon Tika. "Ardi, kamu gak datang ke pemakaman Dodo?" serbut Tika. "Aku sibuk tadi," jawab Ardi. "Kamu keterlaluan, Ardi," kata Tika. "Keterlaluan apa? Saya salah apa?" tanya Ardi. "Jangan berlagak bodoh. Dodo itu sahabat kamu. Dan kamu merebut pacar Dodo," ujar Tika. "Gak ada rebut-rebutan, Tik. Aku udah bilang ke Dodo. Dodo dan Amel sudah resmi putus. Tanya Amel deh," ungkap Ardi. "Tapi kamu tahu kan, Dodo itu cinta mati sama Amel. Dodo minta kamu mendamaikan pertengkaran Dodo dan Amel karena Dodo ingin balikan. Tapi malah Amel jadian sama kamu. Kamu ini sahabat macam apa?" Tika mulai menangis. "Tika, ini kamu telepon poinnya apa sih? Mau menghakimi aku? Karena Dodo meninggal kecelakaan motor, aku yang salah gitu?" tanya Ardi. "Dodo gak stabil setelah tahu kamu pacaran sama Amel. Dia kepikiran terus. Gak habis pikir kamu melakukan hal ini. Sering dia bilang, mau bunuh diri aja," kata Tika. "Lalu kalau dia meninggal atau bunuh diri, aku yang salah gitu?" tanya Ardi. "Enggak, Ardi, kamu enggak salah apa-apa. Enggak ada salah-salahnya. Percuma bicara sama orang yang tidak punya perasaan." Tika menutup teleponnya. Ardi sadar persahabatan antara Tika, Dodo, Derajat, dan dirinya telah hancur setelah dia pacaran dengan mantan Dodo. Mantan yang masih dicintai Dodo. Kini telepon berbunyi lagi. Kali ini Derajat yang menelpon Ardi. "Halo, ada apa, Jat?" tanya Ardi datar. "Kamu gak ke pemakaman Dodo?" tanya Derajat. "Kalau cuma mau tanya itu, aku sudah ditanya sama Tika tadi. Sorry, aku gak mau jawab," jawab Ardi. "Bukan gitu, Ardi. Saya tahu kamu sedih. Sahabat kita sudah pergi. Tapi..." Belum Derajat menuntaskan pembicaraannya, Ardi menimpali. "Aku istirahat dulu ya, Jat. Udah ya." "Hehehe, ini sudah maghrib. Jangan tidur, Ardi," larang Derajat. Namun ponsel sudah dimatikan oleh Ardi. Ardi agak kesal dengan segala peristiwa yang semuanya menyudutkan dirinya. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore lebih 30 menit. Sedangkan mata Ardi sudah mengantuk bukan main. Niat Ardi hanya ingin istirahat, meluruskan kaki, dan pegal-pegal sehabis jalan tadi. Tetapi kondisi Ardi yang lelah dan suhu kamar yang sejuk membuat Ardi mulai agak terpejam. Dan seketika itu juga Ardi terlelap. Waktu terus bergerak
menuju ke arah waktu sholat maghrib. Hari sudah mulai malam, matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Ardi mendengkur dengan pulasnya. Sedangkan rumah Ardi masih gelap gulita. Lampu-lampu belum dinyalakan satupun. Azan maghrib berkumandang. Orang-orang di sekitar rumah Ardi bergegas mengambil wudhu dan menuju musola terdekat. Gang menjadi sepi, apalagi hujan gerimis mulai turun lagi, menambah dingin suasana. Namun tambah gelap keadaan rumah Ardi. Orang-orang sudah selesai melaksanakan sholat maghrib. Namun Ardi masih pulas di ranjangnya dalam keadaan gelap gulita. Hanya cahaya lampu dari rumah tetangga yang sedikit menerobos kamar Ardi. Keadaan menjadi sangat hening, terutama saat jemaah salat maghrib selesai menjalankan sholat dan kembali ke rumah masing-masing. Berdiam di rumah karena hujan mulai lebat lagi. Dalam tidurnya Ardi bermimpi hal yang sangat aneh. Dalam mimpinya Ardi berjalan menuju kampusnya. Saat itu keadaan kampus sangatlah sepi. Dalam mimpinya Ardi melihat ada awan mendung dan udara sangat-sangat dingin. Ardi masuk ke kelasnya dalam keadaan gelap. Lampu kelas tidak nyala. Ardi duduk sendiri di kursi. Sesaat Ardi menengok ke kiri dan ke kanan. Terlihat di ujung kelas itu ada Dodo duduk dengan wajah pucat. Menengok ke arah Ardi dengan perlahan-lahan. Ardi sedikit terkejut. Tetapi dia tidak bisa beranjak dari kursinya. Ardi merasakan hal ini seperti nyata. Dalam hati Ardi ingin berniat untuk bicara pada Dodo. Bahwa dia tidak sama sekali ingin merebut pacar Dodo, sahabatnya. Jadi, meskipun Ardi tidak merasa nyaman saat itu, tetapi Ardi harus berhadapan dengan Dodo untuk membicarakan hal ini. Dengan perlahan-lahan, Dodo bangkit dari kursi dan berjalan dengan kaku menuju kursi Ardi. Ardi menanti dengan was-was. Inilah saatnya Ardi harus bicara pada sahabatnya itu. Semakin dekat, semakin jelas wajah Dodo. Kulitnya putih pucat, bibirnya biru, terkatup rapat. Matanya sayu dan pandangannya hampa. Kulit sekitar matanya menghitam. Dodo mengenakan jaket yang selalu dia pakai ke kampus. Tetapi keadaan jaketnya compang-camping seperti bekas kecelakaan. Semakin dekat, Ardi semakin jelas melihat penampakan wajah Dodo yang sangat aneh dan menyeramkan. Apalagi setelah Dodo berada dekat di depan Ardi. Dodo terdiam. Tetapi sekonyong-konyong, Dodo membuka mulutnya. Dari mulutnya keluar darah segar. Dari hidungnya keluar darah merah. Dari mata dan ubun-ubunnya mengalir darah segar deras mengucur tiada henti, membuat wajahnya yang putih pucat menjadi merah tertutup darah. Melihat pemandangan itu, Ardi berteriak sekuat tenaga. "Ah!" Tanpa disadari, Ardi berteriak sambil terbangun dari tidurnya. Tenggorokan Ardi tercekat. Keadaan gelap gulita.
Sejenak Ardi berpikir sedang berada di mana dia. Setelah sadar, dia berada di kamarnya. Baru dia bertanya dalam hati, jam berapa ini? Oh, mungkin subuh? Pagi? Badan Ardi lemas tidak terkira. Keringat mengucur dari leher dan dahinya. Saat Ardi akan menggerakkan badannya untuk melihat jam tangan yang tersimpan di meja samping ranjang, Ardi tidak mampu menggerakkan badan. Ardi berusaha berontak, menggerakkan kaki, tetapi tidak mampu. Demikian juga dengan tangannya, seolah kaku, seperti batang pohon pisang. Ardi hanya mampu melirik dan mengedip-ngedipkan matanya. Leher pun kaku, tidak dapat berpaling ke kiri dan ke kanan. Ardi mencoba untuk tenang dan berpikir jernih, lalu mulai perlahan-lahan menggerakkan badannya. Tetapi tetap tidak bisa. Lama-lama Ardi menjadi panik dan ketakutan. Dalam keadaan gelap gulita dan sendiri, Ardi tidak tahu harus berbuat apa. Cahaya lampu dari teras tetangga sedikit menyinari keadaan kamar yang gelap ini. Sudut mata Ardi yang bergerak ke kiri dan ke kanan tidak bisa menggerakkan badannya. Tiba-tiba melihat sesosok makhluk berbaju putih kotor dengan penutup kepala berwarna putih bernoda kemerah-merahan duduk di pojok kamar Ardi. Terlihat samar oleh Ardi, tetapi semakin jelas karena makhluk itu seperti ngesot mendekat sedikit demi sedikit. Tangannya menyembul keluar berwarna hitam dan kotor, menopang badannya yang seperti bergeser perlahan dan mendekati Ardi. Ardi membuka mulut, mencoba untuk berteriak minta tolong. Namun lagi-lagi lidah Ardi keluh. Suara yang keluar hanya berbunyi sambil berburu dengan nafas yang tersengal-sengal. Ardi sangat ketakutan. Keringat mengucur deras, matanya melotot melihat penampakan makhluk yang mengerikan dan semakin jelas. Jarak hanya 1 meter. Makhluk itu berhenti bergerak. Kepalanya yang ditutupi kain putih itu menunduk dan tiba-tiba mendongak dengan cepat. Wajahnya hampir saja terlihat jelas. Wah, itu ada. Tetapi azan Isya berkumandang dari musola terdekat. Makhluk itu tiba-tiba mengecil dan menghilang, seperti tersedot lubang di bawah pintu. Saat itu juga badan Ardi lemas, tetapi sedikit demi sedikit sudah dapat menggerakkan badannya. Ardi perlahan bangkit dari ranjangnya dan menyalakan lampu. Dia termenung dan tidak henti-henti beristighfar. Ini adalah pengalaman hidup yang paling mendebarkan yang dialami Ardi. Nasihat orang tua untuk tidak tidur sore menjelang maghrib ternyata ada akibatnya bila dilanggar. Kaki Ardi sudah lemas, tapi bisa bergerak menurunkan kaki ke bawah. Tetapi tiba-tiba dari bawah ranjang ada sesosok tangan yang menggenggam kedua kakinya.
Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.